Bullet Club. Di masa keemasannya, Bullet Club adalah sebuah grup gulat profesional yang paling populer di seluruh dunia. Baik itu di promosi gulat Jepang, Amerika Serikat maupun Meksiko. Bullet Club pertama kali dibentuk di tahun 2013 dalam promosi gulat New Japan Pro Wrestling. Seiring berjalannya waktu, grup ini berkembang menjadi sangat besar dan dikenal banyak fans. Bullet Club sempat melakukan ekspansi ke Amerika Serikat melalui Ring of Honor dan juga tampil di berbagai promosi gulat independen lainnya. Kaos logo Bullet Club sendiri memang sangat populer di kalangan fans gulat profesional. Hal ini sempat menaruh perhatian WWE yang saat itu menjadi destinasi utama mayoritas pegulat untuk mewujudkan mimpi mereka. Banyak pentolan Bullet Club memutuskan bergabung ke WWE, seperti Finn Balor, AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows, dan Adam Cole, Bay. Hingga saat ini, grup Bullet Club masih eksis di dunia gulat profesional dan banyak intrik-intrik dan cerita menarik dalam era keemasan Bullet Club di dunia gulat profesional hingga sekarang. Bagaimana awal terbentuknya salah satu faction terbaik di era modern ini? Kita akan bahas di Gulat Story kali ini. Cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum kita mulai ceritanya, video kali ini hanya akan membahas poin-poin penting dari perjalanan grup faction Bullet Club dari era Prince Devitt, AJ Styles, hingga Kenny Omega. Mari kita mulai faction story The Bullet Club. Yang pertama, era Prince Devitt. Awal terbentuknya Bullet Club adalah momen di mana Prince Devitt turn heel atau menjadi jahat dengan mengkhianati partner tag teamnya Ryusuke Taguchi. Sebelum itu, Prince Devitt sempat kalah dalam title match melawan Hiroshi Tanahashi untuk IWGP Heavyweight Championship. Setelah itu, Devitt menjadi berbeda. Dia menjadi lebih sombong dan juga jahat. Awalnya, Devitt ingin tetap berteman baik dengan partnernya Ryusuke Taguchi. Tetapi, Prince Devitt mengkhianati teman baiknya di Apollo 55 itu. Setelah mereka kalah dalam tag team title match dalam pay-per-view Invasion Attack 2013 melawan Kushida dan Alex Shelley. Setelah pertandingan tersebut, King Fale return untuk membantu Prince Devitt memukuli Taguchi, Kushida, dan Shelley. Dan Devitt mengumumkan King Fale sebagai bodyguardnya dan mengganti nama Fale menjadi The Underboss Bad Luck Fale. Devitt pun menjuluki dirinya sebagai The Real Rock and Roller. Match pertama Devitt bersama Fale adalah saat melawan mantan partnernya Taguchi bersama dengan Kapten New Japan. Dalam event yang sama, yaitu Wrestling Dontaku 2013, Devitt dan Fale mendatangi dan memukuli Hiroshi Tanahashi setelah menang melawan Karl Anderson. Awalnya, Anderson terlihat membantu Tanahashi, tetapi ternyata dia malah membantu Devitt dan mengeroyoki Tanahashi yang kemudian diikuti oleh Tama Tonga, partnernya Karl Anderson saat itu. Di akhir acara tersebut, mereka berempat mengumumkan faction mereka dengan nama Bullet Club, sebuah grup di NJPW Jepang yang diisi oleh pegulat asing atau istilahnya All Gaijin. Nama Bullet Club sendiri terinspirasi dari gerakan khas Prince Devitt yang memegang pistol ke arah kepalanya. Setelah itu, Bullet Club terus mendominasi show-show di NJPW. Prince Devitt terlibat dalam turnamen Best of the Super Juniors di tahun 2013 dan menjadi pemenang turnamen tanpa kekalahan. Dalam konferensi pers, Devitt ingin menjadi pegulat NJPW yang memegang bukan hanya IWGP Junior, tetapi juga IWGP Heavyweight Championship. Dalam show Dominion 622 bulan Juni 2013, dalam title match IWGP Junior Championship, Devitt berhasil mengalahkan Tanahashi tentunya dengan bantuan anggota Bullet Club.
Sementara itu, pemegang gelar juara IWGP Heavyweight Kazuchika Okada menerima tantangan David jika David bisa mengalahkan temannya Okada, Gedo, untuk gelar juara junior. Selanjutnya, David berhasil mengalahkan Gedo dan lanjut menghadapi Okada untuk Heavyweight Champion. Walaupun dibantu Bullet Club, David masih tetap kalah. Dalam masa-masa ini, Tama Tonga membentuk Bullet Club cabang Meksiko di CMLL dengan nama Bullet Club Latino Amerika. Di 25 Oktober 2013, Young Bucks mulai bergabung dengan NJPW dan debut sebagai member Bullet Club. Setelah beberapa lama, Young Bucks pun berhasil memenangkan IWGP Junior Tag Team Champion. Doug Gallows juga ikut bergabung ke Bullet Club dan tag team bersama Karl Anderson. Setelah memenangkan turnamen, mereka berdua berhasil memenangkan IWGP Tag Team Champion di Wrestle Kingdom 8 Januari 2014. Tetapi di event tersebut, David dikalahkan Kota Ibushi yang sekaligus merebut IWGP Junior Champion miliknya. Di awal tahun 2014, Bullet Club semakin mendominasi di show-show NJPW dengan champion yang mereka miliki. Dan di bulan Februari dan Maret, David sempat beberapa kali berhadapan dengan mantan partnernya di Apollo 55, Ryusuke Taguchi. Sampailah di bulan April, di mana 1 tahun sejak David mengkhianati Ryusuke Taguchi. Mereka kembali berhadapan 1 lawan 1 di Invasion Attack 2014. Seperti yang banyak fans tahu, Bullet Club biasanya mengganggu match untuk membantu temannya. Tetapi di match ini, David bertekad ingin bertanding secara bersih. Tetapi Young Bucks yang menemani tetap bermaksud membantu dengan mengganggu. Oleh karena itu, sering terjadi argumen antara David dan Young Bucks. Akhirnya, Young Bucks menghajar David. Taguchi berhasil menang dan mereka berdua bersalaman. Dan ini mengakhiri rivalry David dan Taguchi, serta David resmi keluar dari Bullet Club. Sehari setelahnya, Prince David keluar dari NJPW. Dan kita ketahui bersama kalau Prince David join ke WWE dengan nama baru Finn Balor. Yang kedua, era AJ Styles. Setelah itu, di event yang sama, Invasion Attack 2014, AJ Styles debut sebagai member baru Bullet Club dan menyerang IWGP Champion Kazuchika Okada. Ini langsung menyeting untuk feud pertama AJ Styles di NJPW menantang Okada untuk title-nya. Dalam masa ini, status AJ Styles masih sebagai pegulat part-timer di NJPW. Karena dia masih aktif bergulat brand independen di Amerika. Di era ini bisa dibilang ada 2 kepemimpinan. Karl Anderson memimpin Bullet Club di NJPW dan AJ Styles di Ring of Honor di Amerika Serikat. Di tanggal 3 Mei 2014, event Wrestling Dontaku, AJ Styles berhasil mengalahkan Okada dan menjadi IWGP Champion. Dalam segmen yang sama, salah satu partner Okada, Yujiro Takahashi, mengkhianati Okada dan bergabung ke Bullet Club. Takahashi menjadi pegulat Jepang pertama yang bergabung ke Bullet Club yang semula all gaijin atau asing semua. Momen tersebut menjadi bersejarah dan dianggap sebagai momen Bullet Club yang terlahir kembali setelah setahun dibentuk. Seperti yang diketahui, NJPW berkolaborasi dengan Ring of Honor untuk melakukan tour mereka ke Amerika. Young Bucks kehilangan title mereka dalam event Dominion 621 Juni 2014. Di event yang sama, Bad Luck Fale mengalahkan Shinsuke Nakamura untuk menjadi IWGP Intercontinental Champion. Dan satu title lagi didapat Bullet Club melalui Yujiro Takahashi yang menang Never Openweight Championship. Dengan begitu, Bullet Club mencatat sejarah sebagai grup yang pernah memenangkan semua gelar NJPW. Di bulan Agustus,
salah satu legenda gulat, Jeff Jarrett, bergabung ke Bullet Club dan menyerang Tanahashi yang mengalahkan AJ Styles dalam sebuah match. Tetapi keberadaan Jarrett di Bullet Club hanya beberapa minggu saja. Menuju akhir tahun 2014, beberapa member kehilangan title-nya. Ini termasuk AJ Styles yang kalah dari Tanahashi dan kehilangan IWGP Championship. Di awal bulan November 2014, Kenny Omega bergabung dengan Bullet Club dan menantang Ryusuke Taguchi untuk IWGP Junior Championship. Dia menjuluki dirinya sebagai The Cleaner karena dia ingin clean up atau menyapu bersih divisi junior di NJPW. Dalam match pertamanya sebagai member Bullet Club, Kenny Omega mengalahkan Ryusuke Taguchi di Wrestle Kingdom 9 di Januari 2015. Kenny Omega berhasil menjadi IWGP Junior Champion. Di masa-masa awal tahun 2015, member-member Bullet Club sempat beberapa kali kehilangan gelar mereka dan juga ada yang berhasil mendapatkannya kembali. Sampailah pada bulan Juli 2015, Kenny Omega dikalahkan oleh Kushida dan kehilangan IWGP Junior title-nya di event Dominion 7.5. Dalam event yang sama, AJ Styles pun kalah dari Kazuchika Okada dan kehilangan champion miliknya. Kesialan juga dihadapi oleh Young Bucks yang kalah dari Bobby Fish dan Kyle O'Reilly, Red Dragon, dan melepas IWGP Junior Tag Team-nya. Dalam era ini, seringkali member Bullet Club yang juga aktif di Amerika terlibat dalam acara-acara gulat independen di Amerika Serikat. Sampailah di bulan September 2015, Destruction in Okayama. Kenny Omega kembali mendapatkan title IWGP Junior mengalahkan Kushida. Dalam masa-masa tahun 2015, Bullet Club kedatangan nama-nama fresh seperti Cody Hall dan Chase Owens. Sampailah di tahun 2016, beberapa jam setelah Wrestle Kingdom 10, dilaporkan bahwa Karl Anderson, Doug Gallows, dan AJ Styles mengabarkan ke pihak NJPW kalau mereka siap keluar dan meninggalkan Jepang untuk menuju WWE. Besoknya, seperti yang sudah diduga, semua member Bullet Club menyerang AJ dan menendang keluar AJ dari Bullet Club. Omega kemudian memegang puncak kepemimpinan Bullet Club. Yang ketiga, era Kenny Omega. Setelah itu, Omega mengumumkan kalau dia sudah tidak lagi di level junior di NJPW dan kemudian menantang Shinsuke Nakamura untuk Intercontinental Championship. Dalam era kepemimpinan Kenny Omega di Bullet Club, dia juga membentuk subgrup The Elite bersama dengan The Young Bucks. Sedikit informasi, setelah keluarnya AJ, Anderson, dan Gallows dari NJPW, Kenny menganggap Bullet Club sedikit turun level dengan dibentuknya The Elite sebagai yang terdepan untuk nge-push kembali Bullet Club. Tetapi dia tidak keberatan kalau NJPW tetap menyebut dia dan Young Bucks sebagai member Bullet Club karena memang mereka masih member Bullet Club. Di bulan Maret 2016, Tama Tonga memperkenalkan member baru Bullet Club yang merupakan adik kandungnya sendiri yaitu Tanga Loa. Mereka berdua lanjut sebagai partner tag team dengan nama Gorillas of Destiny, disingkat GOD. Di bulan Mei, Bullet Club kedatangan Adam Cole dan Hangman Adam Page. Cole sempat juga bikin subgrup dengan Young Bucks bernama Super Click. Di masa-masa ini, beberapa member berhasil mendapatkan gelar termasuk Kenny Omega. Selama 2016, banyak pencapaian yang didapat Kenny Omega. Yang paling spektakuler adalah memenangkan turnamen G1 Climax 2016 dan juga The Elite semakin mendominasi. Di akhir tahun 2016, Kapten New Japan atau Bone Shoulder dan Cody Rhodes kemudian bergabung ke Bullet Club.
Di bulan Januari 2017, event Wrestle Kingdom 11, Young Bucks kalah dari Roppongi Vice, God kalah dari Tomohiro Ishii dan Toru Yano, dan Kenny Omega juga kalah dari Okada. Mereka semua kehilangan gelar juara mereka. Setelah itu, Kenny Omega memutuskan untuk hiatus atau istirahat beberapa minggu untuk kemudian return dengan cerita feud baru di mana muncul permasalahan antara Omega dan Adam Cole dimulai dengan Young Bucks sebagai penengah. Di Ring of Honor Amerika, Frankie Kazarian bergabung ke Bullet Club dan mengkhianati partnernya Christopher Daniels. Di 4 Maret 2017, Young Bucks kehilangan Ring of Honor Tag Team title mereka kepada Matt and Jeff Hardy. Tetapi di 10 Maret di event 15 tahun Ring of Honor atau ROH, hanya berselang 6 hari saja, Frankie Kazarian kembali mengkhianati Adam Cole dan Bullet Club. Dia bilang alasannya gabung Bullet Club hanya untuk membantu Christopher Daniels menjadi Ring of Honor Champion. Hari berikutnya, Adam Cole kecewa dengan Young Bucks karena tidak membantunya kemarin. Dan Cole bilang ingin memecatnya dari Bullet Club. Tetapi tidak bisa karena Bucks menganggap Omega lah yang berhak. Di bulan Mei 2017, Omega memecat Adam Cole dari Bullet Club dan memasukkan Marty Scurll sebagai penggantinya. Kemudian masalah baru hadir dalam tubuh Bullet Club, di mana saat match Omega versus Okada, Cody Rhodes bermaksud untuk melempar handuk putih yang bermaksud menghentikan pertandingan dan menyelamatkan Omega yang sudah sangat menderita. Tentunya jika Cody jadi melemparkan handuk tersebut, Kenny Omega akan kalah. Saat event G1 Special in USA bulan Juli, Cody dikalahkan oleh Okada yang berhasil mempertahankan championnya. Dalam match tersebut, Omega melakukan hal yang sama dengan Cody lakukan, yaitu keluar ke ring dan mencoba untuk melempar handuk putih. Ini membuat Cody marah. Kenny Omega kemudian berhasil memenangkan US Champion sehari setelahnya. Dan Tama Tonga juga sempat bermasalah dengan Omega yang lebih mementingkan The Elite daripada Bullet Club. Dan menuju akhir 2017, Bullet Club menambah anggota baru. Dia adalah Leo Tonga dan Stephen Amell. Di tahun 2017, banyak pergantian gelar juara yang terjadi dalam Bullet Club, baik di NJPW maupun di Ring of Honor. Di awal 2018, 6 anggota Bullet Club memegang gelar juara NJPW. Dalam event New Year Dash, Cody yang membawa kursi bersama member Bullet Club ingin menyerang Kota Ibushi, mantan partnernya Omega di NJPW. Omega menghalanginya. Ini semakin menekankan ketegangan antara mereka berdua, Cody Rhodes dan Kenny Omega. Di masa ini, kepemimpinan Bullet Club terbagi menjadi dua, Cody dan Omega. Dalam event New Beginning in Sapporo, Omega kehilangan gelarnya karena kalah dari Jay White, dan setelah itu Cody keluar dan kemudian menyerang Omega dengan Crossroads. Feud ini berlanjut di bulan Februari dan Maret di event Ring of Honor dan New Japan Pro Wrestling. Tama Tonga dan saudaranya serta Fale memisahkan diri dari perseteruan Cody dan Omega yang sering terjadi di Ring of Honor. Tonga dan teman-teman Bullet Club-nya tetap fokus di NJPW. Inilah awal aktifnya channel YouTube Being the Elite yang menceritakan di balik layar Bullet Club dan The Elite. Sampailah bulan April 2018, Cody versus Omega di pay-per-view Ring of Honor Supercard of Honor 12. Siapa yang menang akan menjadi pemimpin Bullet Club. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Cody Rhodes yang berhasil finisher ke Omega yang ditendang super kick secara tidak sengaja oleh Young Bucks. Setelah itu, Omega tetap menjadi member Bullet Club.
tetapi lebih fokus reuni bersama partner lamanya Kota Ibushi, The Golden Lovers, dan Young Bucks berpartner dengan Marty Scurll. Bulan Juni di Dominion in Osaka, Johal, Young Bucks dan Kenny Omega berdamai dan mereka kembali membentuk The Elite dan menambah Kota Ibushi menjadi anggota baru dengan nama The Golden Elite. Mereka, kecuali Kota Ibushi, tetap berstatus sebagai member Bullet Club. Sebagai IWGP Champion, Omega kembali menantang Cody untuk match di G1 Special di Amerika dan Omega berhasil menang. Event ini menjadi klimaks yang sangat penting dalam sejarah Bullet Club. Setelah Omega berhasil mengalahkan Cody, tetapi GOD member langsung menyerang Omega dan Bucks dan mengungkap kaos mereka bertuliskan BC Firing Squads yang artinya pasukan pemecat Bullet Club. Sebelum mereka meninggalkan acara, mereka mengumumkan kalau merekalah Bullet Club yang sesungguhnya. Omega dan Cody kembali bersama dan mengakui kepemimpinan Omega di The Elite. Selanjutnya, Tonga dan timnya GOD membentuk Bullet Club OG yang menganggap kalau mereka adalah original Bullet Club dan kemudian memasukkan member-member baru. Sampailah pada 14 Oktober 2018, Cody mengumumkan kalau dia bukan lagi anggota Bullet Club melalui akun Twitternya. Kemudian 6 hari berselang, dalam podcastnya Chris Jericho, Matt Jackson mengkonfirmasi bahwa Young Bucks, Cody Rhodes, Kenny Omega, Marty Scurll, dan Adam Page sudah keluar dari Bullet Club dan mereka hanya bernama The Elite. Kemudian Young Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes, dan Adam Page semuanya keluar dari NJPW dan Ring of Honor dan membentuk All Elite Wrestling. Nah, teman-teman semua, begitulah cerita awal Bullet Club dan perjalanan mereka menjadi sangat populer. Setelah Kenny Omega, kepemimpinan Bullet Club dipegang oleh Jay White dan lebih fokus ke storyline di NJPW bersama pegulat-pegulat yang ada di Jepang. Nama Bullet Club pun masih sering terdengar di dunia gulat profesional hingga sekarang.